Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan sabda Nabi, hakul jar, hak tetangga yang wajib kita penuhi. Lalu Nabi bersabda, wala tarfa, benjak sampai matengkih banah. Wala tarfa, dan jangan meninggikan kamu banakah bangunan bengkona banah, banakah pada bangunan rumah kamu, faqoh banaihi, faqoh binaihi, atasah bangunan bengkona yajar, di atas bangunan rumah yajar. Kata sudah maka pas bisa langalangin baknah, atau bisa nyumpet baknah, bisa menghalang-halangi kamu atau bisa menyumbat kamu, alaihi atas yo jar arrihadaka, hembusan angin, hembusan udara koma. Kemudian Nabi bersabda, jika kamu hendak membangun rumah, janganlah sampai melebihi tinggi rumah tetangga, atau janganlah sampai kamu kalau membangun rumah tingginya melebihi tinggi rumah tetangga. Takut rumah kamu nanti menghalangi hembusan angin udara pada rumah tetangga. Kecuali ya, tentunya ya, kalau diartikan bebas, kecuali jaraknya cukup jauh, tidak masalah. Jadi maksudnya larangan membangun rumah tingginya melebihi tinggi rumah tetangga, tentunya kalau rumah itu berdengketan, berdekatan, misalnya ya sebagai contoh seperti di kota atau di perumahan real estate. Jadi perumahan real estate ini kan berdekatan. Sedangkan rumah memang butuh udara, butuh angin kan. Apalagi seperti di negara yang panas seperti di Jazirah Arab. Tidak ada pohon, panas di tengah padang pasir. Memang udara, hembusan udara, tiupan angin diperlukan untuk sirkulasi udara dalam rumah. Kecuali jaraknya cukup jauh, itu tidak masalah. Artinya dari apa yang disabdakan Nabi ini, kalau kita pahami secara luas lah, janganlah sampai ketika kita membangun rumah merugikan rumah tetangga. Gampang adanya, jangan sampai kita membangun itu malah merugikan rumah tetangga. Jangan. Terutama dirugikan dalam hal yang sangat dibutuhkan oleh penghuni rumah adalah udara, angin. Makanya kalau seperti di Mekah itu memang rumah antara satu rumah dengan rumah yang lain itu memang awalnya dibangun agak berjauhan, agak jauh, tidak terlalu mepet dengket seperti umumnya
rumah-rumah di kota-kota. Jadi rumah di Arab Saudi itu memang agak berjauhan satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing rumah itu butuh hembusan udara, hembusan angin. Jadi jangan sampai ketika kita membangun malah merugikan rumah tetangga, jangan. Makanya misalnya kan rugi kan, ada tetangganya rumahnya kecil, pas kamu membuat rumah bertingkat-tingkat, ngepet mepet, pas tak di udara saknya mabukok kene di tetangga aja. Sompek. Sampai di situ perhatikan didengaki. Sampai di situ hak tetangga yang wajib kita penuhi. Jadi janganlah rumah kita merugikan rumah tetangga. Gampangnya begitu. Sampai anaknya mana tibi abangun abes keluh, peker keluh. Apakah kalau saya bangun ini tidak merugikan tetangga? Bahkan lebih jauh Rasulullah berpesan lagi tentang hak tetangga, la tu'dihi wala tu'dihi, bancak sampai aganggu baknah, wala tu'dihi, dan jangan sampai mengganggu kamu, hihda yajar birihi kidrika kalaban bau masakan baknah, bau masakan makanan kamu. Perhatikan ya, terutama bagian muslimat bini, janganlah kamu mengganggu tetangga dengan bau masakan makanan kamu. Cek ganggu, maksudnya cek ganggu. Coba pada orang ada tetangga tak punya, yang dimakan benari cuma tempe tahu, ya menerima makan tempe tahu atau beban sambel dari letak adiknya mana. Lalu kamu masak sate tono kan bau keding karena ganggu kan. Si asalan senang enak ngakan ben sampel bengiringnya sate, pas tak nyaman pas ngakan ben sampel. Jadi yang awalnya enak-enak makan ben ngan merongki ben sampel, begitu elong ngiding bau sate dak pas tak nyaman pas. Jadi ganggu. Makanya boleh mengganggu dengan bau masakan kepada tetangga, illa dia beda illa antagrifah ya illa antagrifah, kecuali dak kutu menghidangkan atau menghadiahkan dari madalah ila antagrifah, kecuali dak kutu menghadiahkan kamu lahu mareng yojar min hadariya kidrik, kecuali tetangga nadeki ibri nah dak apa pakai
bau na masaan pakai ding ke tetangken jadi saya tak andik jadi mon tetangken nah deki beri sate jadi ya tak masalah kan mau beri ya bau na kela saya menyerang kan dah ya hari bau na kela saya menyerang alhamdulillah kok meloki ya setiah lah tak apa pola nang kok lamba merasakan ki perpaan banjir bangun pontu ke kantong waktu itu kan kok ki bener yang Sukarambi kan benar entar ke kantong aja ke orang ngalakok jadi ngurusin orang ngalakok tojuk neng rekan kubu pikir lorong untuk pos penjagaan jadi karena lapar ngakan kok ya jadi ngakan lenengnya apa badan coba ngakan benemi ben tahu perpan oleh dumpaan pahngiding bau nah kesengakan duit kok kan kesengakan duit ya kan tajam dupak mandu eman kan lah pas tak nyaman ngakan kok pas ambu ngakan teronga karena kesengakan duit ya karena lah benar ngakan mie ben telur ben tahu akhir ngorok si Samsul kok cih lu sabar cih saya keseng kendu cih mak kok pas tadi selera ngakan ria cih lu sehari cih ngambung aki teka sukuni tuh si Samsul almarhum kan bet lodak pahentar keadaan kok teti abdina ben ajunan soro entar geplek elong pas biasa kayak itu pas beli kuliah elong teti abdina soro entar ke geplek entar ke setiap bengkonat orang elong sampai mau termuasa kayak itu ben ajunan lalu tak tahu lah terserah kan sepenting kok ngampung ngaki kendu ya teka sukuni adalah tadi selera kok ngakak lu tak habis datang ontong tak sampai ke geplek dam kan itu dimbuan semak nang idajan bunijan ya alhamdulillah padahal mah ibu kita piban bu nijan apa ya so on ko bala ko na najunan ya turun ada bah itu tak nih bacan bah ibu kita pi ini gula lak ngalan na bon si ibu kita piban ke kiai bon nah jadi ya jadi itu yang dimaksud mengganggu. Jadi nyaman ngakan muntak oleh 24 telur 4 kok mie pas begitu ngiding bon kentu ada pas tadi selera kan mie. Jadi hati-hati jika memasak makanan yang baunya tajam. Jadi kalau dekat dengan tetangga maka tetangga itu harus beri karena bau jadi mengganggu benih mengganggu menyakein tapi caki buru kok malah salah menyamanakan mie ban tahu pas tak nyaman pas terongakan wan kendu itu hak-hak tetangga sampai di situ
Sampai hal yang kecil pun hak tetangga harus kita penuhi. Dipesan oleh Rasul harus kita penuhi. Apalagi hak-hak tetangga yang besar. Dari saking pentingnya kita menjaga ukhuwah, kebersamaan, kerukunan, kedamaian antara tetangga. Rawahu at-Tabrani. Allahu a'lam.